hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan dengan harga tertinggi. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut di bawah penindasan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Bayangkan Indonesia sebelum merdeka, ekonomi yang tercekik, kekayaan dirampas. Kemudian sebuah kemerdekaan yang baru diikuti oleh orde lama, orde baru dan reformasi, masing-masing dengan tantangan dan strategi ekonominya sendiri. Perjalanan ekonomi Indonesia adalah sebuah saga panjang penuh lika-liku, dari masa penjajahan yang menguras kekayaan negeri ini hingga perjuangan membangun ekonomi mandiri. Kita akan menyaksikan babak-babak dramatis dalam sejarah ekonomi Indonesia. Mari kita telusuri perjalanan epik ini, perjuangan bangsa Indonesia untuk mengendalikan nasib ekonominya sendiri. Saksikan bagaimana Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi membentuk wajah ekonomi Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Sejarah perkembangan ekonomi Indonesia prakemerdekaan merupakan periode yang kompleks dan penting untuk dipahami dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Periode ini yang secara umum merujuk pada masa sebelum tahun 1945, ditandai oleh dominasi kekuatan kolonial terutama Belanda, yang secara signifikan membentuk struktur dan arah perekonomian Nusantara. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, ekonomi Indonesia didominasi oleh sistem ekonomi tradisional yang bersifat agraris dan subsisten. Masyarakat umumnya memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri melalui pertanian, perikanan, dan kerajinan lokal. Sistem perdagangan sudah ada, namun terbatas pada skala regional dan antar pulau, dengan komoditas utama berupa rempah-rempah, hasil pertanian, dan barang kerajinan. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran penting dalam mengelola perdagangan dan mengumpulkan pajak. Struktur ekonomi ini terintegrasi erat dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, menandai perubahan besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Perusahaan dagang Belanda seperti VOC awalnya fokus pada perdagangan rempah-rempah, namun kemudian menguasai seluruh aspek perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi kolonial yang diterapkan bersifat ekstraktif, berfokus pada eksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan ekonomi Belanda. Beberapa ciri utama ekonomi kolonial adalah sistem monokultur, penanaman komoditas ekspor skala besar seperti kopi, teh, gula, tembakau, dan karet menggantikan pertanian subsisten, menyebabkan ketergantungan pada beberapa komoditas dan rawan terhadap fluktuasi harga global. Tanam paksa atau Kulturstelsel, sistem kerja paksa yang diterapkan pada abad ke-19 memaksa petani untuk mengalokasikan sebagian besar lahan mereka untuk menanam komoditas ekspor, menyebabkan kemiskinan dan penderitaan luas. Ekonomi ekspor atau oriented, Indonesia menjadi pemasok bahan mentah bagi industri Eropa, sementara industri dalam negeri sangat terbatas. Keuntungan ekonomi terutama dinikmati oleh Belanda, sementara masyarakat Indonesia hanya menerima sedikit manfaat. Infrastruktur yang terbatas, pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung ekspor komoditas, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi modern yang terbatas. Meskipun ekonomi Indonesia didominasi oleh sistem kolonial yang ekstraktif, beberapa perkembangan ekonomi modern mulai muncul pada awal abad ke-20. Perkembangan ini termasuk munculnya perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan Eropa. Perkembangan industri pengolahan terbatas dan perluasan infrastruktur seperti jalur kereta api, namun perkembangan ini tetap terbatas dan terutama menguntungkan pihak kolonial. Kesimpulannya, sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia prakemerdekaan merupakan periode yang ditandai oleh transformasi dari sistem ekonomi tradisional yang subsisten menjadi sistem ekonomi kolonial yang ekstraktif. Sistem ini menyebabkan ketergantungan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, serta kesenjangan ekonomi yang besar. Pemahaman periode ini sangat penting untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam membangun perekonomian nasional setelah kemerdekaan.
Sejarah ekonomi Indonesia prakemerdekaan ditandai oleh peralihan dari sistem ekonomi tradisional berbasis pertanian subsisten menjadi sistem ekonomi kolonial yang ekstraktif. Perjalanan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan merupakan usaha panjang dan kompleks untuk melepaskan diri dari warisan ekonomi kolonial yang ekstraktif dan membangun sistem ekonomi yang mandiri, merata, dan berkelanjutan. Tiga periode utama menandai perjalanan ini masing-masing dengan karakteristik, tantangan, dan dampak yang berbeda. Yang pertama yaitu Orde Lama pada tahun 1945 hingga 1965. Orde Lama ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi yang parah. Upaya membangun ekonomi nasional terhambat oleh inflasi tinggi, pergantian kabinet yang sering, dan berbagai ideologi ekonomi yang saling bertentangan. Masa awal kemerdekaan diwarnai oleh upaya rekonstruksi ekonomi pasca perang dan penjajahan. Namun, ketidakstabilan politik dan ideologi ekonomi yang beragam menghambat pembangunan yang terencana. Inflasi tinggi dan kekurangan barang pokok menjadi masalah utama. Di bawah kepemimpinan Soekarno, dijalankan kebijakan ekonomi terpemimpin yang menekankan nasionalisme ekonomi dan peran besar negara. Nasionalisasi perusahaan dan kontrol ketat atas perekonomian, meski bertujuan untuk kemandirian, justru menciptakan inefisiensi, birokrasi yang rumit, dan korupsi. Pertumbuhan ekonomi terhambat dan kesenjangan ekonomi tetap lebar. Yang kedua yaitu Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998, yang dimana menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan berkat investasi asing dan program pembangunan terencana atau repelita. Fokus pada ekspor komoditas dan pembangunan infrastruktur menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Namun, pertumbuhan ini tidak merata, menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang besar dan korupsi merajalela. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekspor komoditas menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini tidak merata dan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang besar. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merajalela. Dan ketergantungan pada beberapa komoditas ekspor membuat ekonomi rentan terhadap guncangan global. Kebebasan ekonomi ini diiringi oleh otoritarianisme politik yang dibatasi kebebasan sipil. Yang ketiga yaitu era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi, globalisasi, dan tantangan baru. Moneter 1998 menjadi titik balik yang memaksa Indonesia melakukan reformasi ekonomi dan politik yang komprehensif. Desentralisasi, demonstralisasi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama. Upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan pengurangan ketergantungan pada komoditas ekspor terus dilakukan. Namun, tantangan baru seperti globalisasi, perubahan iklim, dan revolusi industri 4.0 memerlukan adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan. Pemerataan pembangunan dan keberlangsungan menjadi fokus utama, seiring dengan upaya untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh. Katanya merdeka, namun suara tangis pilu masih bergema. Katanya telah usai, namun negeri kita masih terbantai. Katanya sudah tidak sengsara, namun rasa sakit semakin membara. Katanya, namun tak ada bukti nyata. Anak di bawah umur masih terus bekerja, mereka diinjak oleh para yang kuasa. Keadilan seperti tak bernyawa, ada namun hilang di telan dunia. Para pejabat beranggapan bahwa ialah raja, namun mereka lupa siapa pahlawan yang sebenarnya. Pancasila seperti tak berlaku di mata mereka. Korupsi yang melimpah membuat rakyat semakin menderita. Tanah airku, tanahmu perlahan mulai runtuh. Keadaan masih tetap seperti zaman dahulu, antara mati atau hidup tak berlumpuh.